Saya pertama kali kenal IBF itu waktu Haji Andi sama Pak Kus mendatangkan Ustadz Farid di Kediri pertengahan 2012. Dan saat itu pas saya lagi keluar dari bank. Jadi saya 7 tahun di bank, 3 tahun memegang unit, tapi malah mumet. Begitu kena klik, saat itu saya mancep itu di kata-kata bahwa segala sesuatu adalah prosesnya membangun. Nah, jadi tidak ada itu istilahnya bisnis cara cepat, cara instan, cara mudah, itu nonsen bagi saya. Dan itu yang saya pegang. Saya kalau di IBF kan ada 3, how to be debt free, financial literasi, sama business mastery. Tapi bagi saya, ini saya itu paling kena itu di financial literasi. Meskipun secara dasar mestinya teman-teman harus ikut how to be debt free sendiri. Di how to be debt free sendiri, saya kliknya itu bahwa ya utang itu semua insya Allah pasti ngalami. Tetapi bagaimana kita memposisikan diri terhadap utang itu yang mempengaruhi. Jadi kalau utang 250.000 pun itu juga ada yang bunuh diri. Tapi utang yang triliunan itu juga cukup biasa aja nanggepinya, masih tertawa dan sebagainya. Nah, jadi yang how to be debt free itu saya klik sama Pak Ebri itu bahwa ngenaknya bahwa kapasitas kita harus kita tinggikan dari masalah itu. Dalam hal ini adalah hutang. Setelah ikut how to be debt free, saya pulang tuh akhirnya bahwa saya harus cari cara bagaimana cepat bisa mengatasi masalah itu. Kalau dulu terpikir, wah ini berat ini, utang sekian ratus juta itu berat. Tapi begitu saya tahu, saya draw down, tuh ini bisa sih. Ketemu misalnya angka 400 itu selesai dalam target, misalnya kita butuh setahun. Nah itu ketemu, per bulan kita butuh berapa. Dari butuh berapa, kira-kira kita bisa enggak nge-push usaha kita segitu. Kalau enggak, ya kita coba alternatif usaha lain atau tanya yang lebih senior kira-kira untuk mempercepat pendapatan kita untuk menutup patung berapa. Jadi gini, saya kenal 2012 tapi ikut how to be debt free itu 2014. Dan lebih mengenal lagi saat ikut financial literasi 2015. Nah itu saya klik setelah kapasitas naik di how to be debt free, saya klik lagi di financial literasi itu di rumus ROA, return on asset, itu bahwa di situ terbersit bahwa rumus itu jumlah profit dibanding jumlah aset, rumusnya gitu. Jadi kalau kita menambah aset tapi tidak menambah nilai manfaat itu ngapain? Secara ekonomi pun itu salah. Nah itu saya konversikan dengan ajaran agama kita zuhud. Jadi setelah dapat financial literasi itu saya lebih ikhlas untuk melepas aset-aset untuk nutupin utang meskipun ya belum 100% lunas. Nah itu efeknya. Jadi gini, banyak orang masuk IBF itu rata-rata mereka bermasalah. Ya mesti utang, usaha bangkrut, nggak bisa menuhin operasionalnya. Ya saran saya, sudah adanya poster, fikut dan sebagainya itu lebih lebih mengorbankan diri mereka untuk membantu yang senior, junior. Karena banyak yang antipati, mereka mau masuk IBF harapannya cepat dibantu dan sebagainya, tapi karena mungkin kesebikan para senior akhirnya tidak sampai, ya itu istilahnya jadi restu agresi. Wes dihapusi masuk IBF, ternyata sudah itu. Tapi saya tekankan ke teman-teman bahwa sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri. Sehebat apapun ilmu kita dan sebagainya, kalau kita sendiri tidak punya niat kuat untuk berubah untuk lebih bagus, ya nonsen.